Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini di channel Ilo Ekstrim ini kita akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis yang luar biasa yang berasal dari Banyuwangi, yaitu Nasura 2101. Wow, kisahnya seru banget dan ini kita udah baca sebelumnya. Keren banget kisahnya. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mensupport kami. Dan karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bertambah semangat dalam mengupload video di setiap harinya. Dan gak pakai lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri kelahiran anak pertama Pak Ismail, Naga Bumi. Kaliwadung, sekitaran tahun 1914. Hari itu telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Zimat. Kebahagiaan pun mewarnai keluarga ini. Tangis bayi yang telah lama ditunggu akhirnya mewarnai rumah sederhana mereka. Apalagi bayi itu adalah bayi laki-laki, bayi yang akan membawa nama keluarga dan meneruskan keberlangsungan sebuah nama keluarga besar. Bayi yang digadang-gadang akan menjadi kebanggaan keluarga, diharapkan mampu memikul tanggung jawab atas kewajiban yang harus diembannya di masa depan sebagai keturunan keluarga Zimat. Zimat kecil tumbuh dan berkembang seperti bayi pada umumnya, namun sesungguhnya ada yang mengikutinya sejak lahir dan terus mengawasinya. Hal itu pun juga disadari sepenuhnya oleh Pak Ismail dan juga Ibu Aminah. Di malam kelahiran Zimat, Pak Ismail memang harus berkelahi, berjibaku, dan bisa disebut perang. Pak Ismail berkelahi melawan ribuan ular agar putranya bisa lahir dengan selamat. Di malam itu, setelah sholat Isya, Ibu Aminah yang sudah hamil 9 bulan merasakan perutnya tiba-tiba saja sakit. Ia pun mengelus perutnya secara perlahan. "Kenapa sih nak? Kok bikin sakit ibunya? Apa sudah waktunya?" keluhnya sambil terus mengelus perutnya yang makin lama dirasakan semakin sakit, seolah dia sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam perutnya. Ibu Aminah masih terus berbicara pada bayinya sambil meringis kesakitan. Ia terus mengelus perutnya sambil berusaha beringsut dari sajadah lalu bersandar di dinding musola. Ya, keluarga Zimat memiliki sebuah musola sederhana di halaman rumah yang digunakan untuk berjamaah tiap hari sekeluarga. Pak Ismail yang baru saja beringsut dari pengimaman terkejut saat menyaksikan istrinya kesakitan dan bersandar di sudut dinding musola. Ia pun segera mendekat, keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuh Ibu Aminah. Bibirnya terus mendesis menahan rasa sakit. "Sepertinya sudah waktunya, Bu. Ayo, kita pindah ke rumah saja," ujarnya sambil membantu istrinya untuk berdiri. Tapi Ibu Aminah sudah tidak mampu lagi berdiri. Kakinya lemas seolah tidak bertenaga. Tanpa pikir panjang, Pak Ismail pun langsung mengangkat tubuh istrinya. Setengah berlari, Pak Ismail keluar dari musola lalu masuk ke dalam rumah bablas menuju kamar utama. Dibaringkan istrinya dengan sangat hati-hati. Boyem, sang pembantu rumah tangga yang menyadari jika juragannya sedang membopong istrinya pun tergopoh mengekor di belakangnya. Ia berdiri panik saat melihat Pak Ismail mulai membaringkan Ibu Aminah. "Bok, tolong panggilkan dukun bayi. Ketubannya sudah pecah, Bok," ucap Pak Ismail memberi perintah. Air ketuban tampak mulai membasahi spray. Baik Nuro," jawab Boyem seraya bergegas keluar kamar. Lalu ia pun keluar rumah dari pintu samping menuju rumah dukun bayi. Pak Ismail menggenggam tangan istrinya yang mulai berurayan air mata.
Bibir Ibu Aminah mendesis menahan sakit, keringat terus deras mengalir. Pak Ismail dengan telaten mencoba menenangkan istrinya, sesekali ia pun menyeka keringat di kenang Ibu Aminah. "Mana ini orangnya? Disuruh manggil dukun bayi kok ya lama banget," keluh Pak Ismail gusar. Ia tidak tega menyaksikan istrinya yang kesakitan sementara dirinya tak tahu harus berbuat apa. Ya, ini adalah anak pertamanya. 10 menit kemudian, Boyem pun kembali bersama dengan Mbah Sarmi sang dukun bayi. Wajah Pak Ismail pun kala itu tampak lega. "Monggo Ndoro, silakan menunggu di luar kamar saja," ucap Boyem yang disambut anggukan oleh Mbah Sarmi menyetujui ucapan dari Boyem. "Tapi Mbok, sampun toh, panjenengan gak usah khawatir, percayakan pada Mbah Sarmi dan saya," ucap Pak Ismail dipotong oleh Boyem. Sementara Mbah Sarmi menatap Pak Ismail lembut berusaha meyakinkan. Akhirnya Pak Ismail menyerah. Sesaat sebelum Pak Ismail meninggalkan istrinya, Ibu Aminah pun berpesan kepada Pak Ismail kala itu, "Jika kau memang harus memilih, maka ingatlah, kau harus memilih putraku." Pak Ismail sesungguhnya tidak terlalu paham dengan ucapan istrinya, tapi hanya mengangguk. Meski zaman dulu belum ada USG, tapi Ibu Aminah sangat mempercayai ucapan dari sang dukun bayi. Ia pun begitu yakin jika anaknya ini adalah laki-laki. Di zaman itu, untuk melihat bayi di dalam kandungan hanya dengan mempercayai dukun bayi. Orang-orang tertentu melakukan tapa brata dan laku tirakat agar mendapat wisik atau pemberitahuan dari sang pencipta. Begitu Pak Ismail keluar dari kamar, Boyem pun langsung menutup pintu. Pak Ismail mulai mendengar Mbah Sarmi memberikan arahan kepada Ibu Aminah. Terdengar suara erangan dari istrinya. Pak Ismail seolah ikut merasakan rasa sakit yang sedang dirasakan istrinya itu. Raut mukanya tampak kacau. "Yem, kau sudah tahu apa yang sedang terjadi di luar rumah ini. Tugasmu menjaga agar dimar kambang yang aku buat itu tidak padam," ucap Mbah Sarmi tegas. "Nggih Mbah, sendiko dawuh, panjenengan ndak usah khawatir, aku akan menjaga dimar kambang ini. Tidak akan kubiarkan mati meskipun nyawaku taruhannya," jawab Boyem. Memang apa yang terjadi di luar rumah, Mbok?" batin Ibu Aminah, bingung mencoba mencerna percakapan antara Boyem dan Mbah Sarmi. Dan tentang dimar kambang itu, Ibu Aminah memahami betul jika itu adalah cara sebagian orang berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya. Tapi apa yang dimaksud dengan yang terjadi di luar? Itulah yang Ibu Aminah tidak tahu. Sekilas, Ibu Aminah menyaksikan senyum licik terukir dari bibir Mbah Sarmi yang mengerling ke arah Boyem. Senyum dari bibir Boyem juga tampak culas. Ibu Aminah tiba-tiba saja bergidik ngeri. Ia berusaha bangkit, tapi punggungnya sangat sakit hingga ia tak mampu untuk sekedar duduk. Mbah Sarmi yang menyadari jika Ibu Aminah berusaha bangkit pun buru-buru mendekat. "Berbaring saja Ndoro Ayu, tidak usah duduk," ucapnya sambil menengkuk kedua kaki Ibu Aminah lalu menutupi kaki Ibu Aminah dengan kain jarik. Bibirnya kembali mengukir senyum licik. Ibu Aminah hanya bisa berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan sementara rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. "Kepala si bayi sudah kelihatan Ndoro Ayu," ucap Mbah Sarmi. "Ayo, tarik nafasnya Ndoro Ayu, lalu dorong," ucap Mbah Sarmi memberikan arahan. Ibu Aminah megap-megap antara menuruti arahan Mbah Sarmi dengan menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Sementara Pak Ismail pun mulai merasakan kejanggalan. Dia seolah mendengar desisan-desisan aneh dari luar rumah. Pak Ismail pun mencoba menajamkan pendengarannya, mencoba memahami arah dari suara desisan itu. Sepertinya memang dari luar rumah. Tapi suara apa? Kok seperti suara ular yang sedang mendesis? Pak Ismail pun mencoba mengabaikan suara-suara itu karena ia tidak ingin meninggalkan istrinya.
Meskipun ia berdiri di luar kamar, ia harus berjaga di sana. Takut sewaktu-waktu Mbok Ia membuka pintu dan mencarinya. Namun, suara desisan itu semakin lama semakin mengganggu. Tak urung, Pak Ismail pun sudah tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ia pun memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di luar rumah. Pak Ismail bergegas menuju ke pintu depan, lalu mulai membuka pintu. Begitu pintu terbuka, matanya pun langsung terbelalak tidak percaya. Tubuhnya langsung gemetar antara terkejut dan ngeri. Di emperan rumahnya yang hanya diterangi lampu teplok, terlihat banyak sekali hewan melata yang bergerak perlahan berusaha mencari celah agar bisa masuk ke dalam rumahnya. Ular-ular itu nampak beringas dan ganas. Untuk sepersekian detik, Pak Ismail membeku, tapi kemudian dengan cepat ia pun kembali menutup pintu. Nafasnya terengah-engah. Ia bersandar ke pintu, kakinya gemetar. Dari mana ular-ular itu berasal? Batinnya bingung, dan dalam kebingungannya ia mendengar suara teriakan dari istrinya di kamar utama. Meskipun suaranya terdengar samar, tapi cukup untuk menyadarkan Pak Ismail. Pak Ismail pun segera berjalan ke dapur, mengambil garam dapur. Ia mengobrak-ngabrik dapur, mencari seluruh persediaan garam dapur. Lalu ia menyambar serbet dan kayu bakar. Serbet itu dililitkan serampangan ke kayu bakar. Lalu buru-buru ia mengambil lampu teplok dan membuka tempat minyak lampu teplok tersebut, lalu menyiramkannya ke serbet yang melilit di kayu bakar. Terakhir, ia pun menyulut serbet itu dengan api dan terbentuklah sebuah obor yang cukup besar. Dengan berbekal garam dapur dan juga obor di tangannya, Pak Ismail melangkah menuju ke pintu depan. Hatinya sudah mantap. Apapun yang terjadi, aku harus bisa mengusir ular-ular itu demi istri dan bayiku yang akan lahir. Pak Ismail mengambil langkah 1000 menuju ke pintu depan. Sampai di depan pintu, Pak Ismail pun menghentikan langkahnya. Ia tampak ragu-ragu. Sementara suara desisan ular-ular itu terdengar semakin ganas. Pak Ismail pun kembali mengumpulkan keberaniannya dan memantapkan hatinya. Kalau ular-ular itu sampai masuk ke rumah, bagaimana nasib istri dan anakku? Batinnya. Sepersekian detik akhirnya Pak Ismail membuka pintu, lalu melangkahkan kakinya keluar dari pintu. Waktu seolah melamban saat kakinya melewati pintu, tapi ia tak ingin mundur. Begitu kedua kakinya berada di luar, Pak Ismail pun kembali menutup pintu sepelan mungkin agar tidak menarik perhatian dari ular-ular itu. Namun, kehadiran obor di tangan Pak Ismail menarik perhatian ular-ular itu. Menyadari bahwa kehadirannya sudah diketahui oleh ular-ular itu, Pak Ismail mulai melangkah maju sambil melemparkan garam di tangannya ke arah ular-ular yang mulai mengepungnya. Ular-ular yang sudah terkena lemparan garam memang pada awalnya tampak terkejut dan membeku untuk beberapa saat dan mundur menjauh dari garam. Tapi ternyata ular-ular ini lebih ganas dari perkiraan Pak Ismail. Mereka terus saja merangsek dengan cara menghindari taburan garam. Bahkan ada yang seolah melompat menerjang Pak Ismail. Obor di tangan Pak Ismail benar-benar membantu. Pak Ismail menangkis serangan ular itu dengan obor di tangannya. Demi keselamatan istri dan anaknya yang akan lahir, Pak Ismail berlari ke halaman menjauhi emperan rumah sambil menantang ular-ular itu dengan cara terus menggerakkan obor yang ada di tangannya. Ia sengaja menarik perhatian agar ular-ular itu menjauh dari emperan rumahnya. Malam itu, Pak Ismail bertarung mati-matian demi keselamatan istri dan anak yang akan lahir. Pertarungan tidak seimbang itu pun sudah bisa ditebak ujungnya. Pak Ismail terdesak dan hampir saja terpatuk oleh salah satu ular yang menyerang. Tiba-tiba, sebuah bara api melesat menghantam ular itu. Pak Ismail membeku untuk beberapa saat, tapi kemudian ia pun disadarkan oleh sesuatu yang tiba-tiba saja sudah ada dalam genggamannya. Entah dari mana datangnya. Pak Ismail kini tangannya telah menggenggam sebuah cambuk, dan cambuk itu tiba-tiba muncul dalam genggaman begitu saja. Pak Ismail pun langsung gemetar, antara bingung, shock sekaligus ngeri. Matanya melotot ngeri memandang tangannya yang sudah memegang sebuah cambuk. Sedetik kemudian, tubuhnya terhuyung dalam pandangan Pak Ismail. Cambuk itu berubah menjadi seekor ular yang sedang menggeliat di tangannya. Saking takutnya, Pak Ismail pun lalu menjatuhkan cambuk di tangannya itu. Namun dalam kedipan mata,
ular itu berubah menjadi cambuk yang dipilin dari akar pohon bambu kuning. Dan saat ular itu menyentuh tanah, tubuh Pak Ismail masih gemetar dicekam rasa takut. Ia menajamkan pandangannya, melotot menatap cambuk yang tergeletak di tanah. Lalu ia mengucek-ngucek matanya, dan saat ia membuka kembali matanya, ternyata memang sebuah cambuk. Dari ujung ke ujung, Pak Ismail memperhatikan cambuk itu dengan seksama. Entahlah, aura cambuk ini benar-benar mencengkram nyaliku, batinnya. Sedari tadi aku berjibaku berkelahi dengan ribuan ular, tapi tidak ada rasa gentar apalagi takut. Tapi cambuk itu telah membuat nyaliku ciut. Pak Ismail masih berdiri linglung, tidak tahu mesti berbuat apa. Sementara ular-ular yang mengepungnya merangsek mendekat dengan ganas. Dan saat seekor ular hendak mematuknya, refleks tangan Pak Ismail bergerak menyambar cambuk yang tadi dijatuhkannya, lalu melecutkannya. Keadaan langsung berbalik. Lecutan cambuk di tangannya menciptakan bara api bagai seekor naga yang sedang menyemburkan bara api, membumi hanguskan hampir separuh ular-ular yang mengepungnya. Dan demi menyadari kekuatan cambuk di tangannya itu, Pak Ismail pun tidak lagi peduli dari mana dan bagaimana cambuk itu datang. Ia lecutkan cambuk di tangannya dengan membabi buta, membumi hanguskan ular-ular yang terus mendekat dengan ganas. Nyalinya yang tadi sempat ciut sirna berganti menjadi kekuatan. Sesekali Pak Ismail terlihat terhuyung setiap kali cambuk di tangannya menggeliat, memperlihatkan tubuh aslinya berubah menjadi seekor ular. Menggeliat, meronta, ingin lepas dari genggamannya, tapi Pak Ismail menguatkan hati dan terus mencengkram cambuk di tangannya kuat-kuat. Lalu, cetak! Pak Ismail terus melecutkan cambuk di tangannya, membinasakan setiap ular yang terus mendekat. Entah dari mana datangnya ular-ular itu. Meski sudah tak terhitung jumlah ular yang binasa, akan tetapi ular-ular yang berdatangan mengepung Pak Ismail seolah tiada habisnya. Tidak ada pilihan lain. Pak Ismail pun kembali melecutkan cambuk di tangannya. Lecutan cambuk di tangannya itu kembali menciptakan bara api bagai seekor naga yang sedang menyemburkan api, membumi hanguskan hampir semua ular-ular yang mendekat. Halaman rumah Pak Ismail berubah menjadi lautan api. Ular-ular bergelimpangan terbakar. Ada yang masih setengah mati menggeliat, tapi sudah tidak mampu bergerak dari tempatnya. Akhirnya, sebagian ular yang belum mati itu ketakutan dan melarikan diri. Pak Ismail berdiri dengan nafas ngos-ngosan memandangi ular-ular yang berlari menjauh. Sedetik kemudian, suara tangis bayi pun terdengar, campur aduk rasa yang Pak Ismail rasakan. Lega, bahagia, rasa syukur menjadi satu, dan tanpa ia sadari cambuk di tangannya lepas dari genggaman. Dan saat cambuk itu menyentuh tanah, cambuk itu pun berubah wujud kembali menjadi seekor ular yang langsung bergerak perlahan menjauh dari Pak Ismail. Pak Ismail luruh dalam sujud syukur. Ketika ia bangun dari sujud syukurnya, ia pun baru sadar bahwa cambuk di tangannya kini telah menghilang. Pak Ismail tampak bingung, tapi kemudian ia kembali berlari masuk ke dalam rumah. Langsung masuk ke dalam kamar utama, dia pun melihat istrinya baru saja memotong tali pusar bayinya. Melihat kehadiran Pak Ismail, Ibu Aminah pun tampak lega. Dia tersenyum lalu mengangkat bayinya dan memberikannya kepada Pak Ismail. Pak Ismail tampak bingung untuk sesaat. Loh, di mana Mbah Sarmin dan Boyem? Kenapa istriku sendirian? Batinnya bingung. Kemarilah Pak Ne, kamu harus mengazani anakmu, perintah Ibu Aminah lemah demi mendengar ucapan dari istrinya. Pak Ismail seolah tersadar dan ia pun langsung mendekat. Ia meraih bayinya dari tangan istrinya, menatap istrinya bingung. Ayo, cepat azani dia, pinta Ibu Aminah. Pak Ismail pun lalu menuruti permintaan dari istrinya itu, lalu mulai mengazani sang bayi. Saat dia telah selesai mengazani bayinya, Pak Ismail pun baru sadar bahwa di ranjang tempat istrinya melahirkan terlihat 2 ekor ular yang tergeletak. Pak Ismail pun sangat terkejut kala itu. Sudah, tidak usah dikubris lagi ular-ular itu. Mereka sudah mati, ucap Bu Aminah datar. Tugasmu memandikan putramu lalu membantuku untuk mandi.
Setelah itu kau harus membersihkan tempat ini. Lanjut Bu Aminah lagi, suaranya masih saja datar. Pak Ismail hanya terpaku. Tunggu apa lagi Pak Nek? Cepat mandikan anak kita. Kasihan, dia mulai kedinginan. Ucap Bu Aminah kembali. Pak Ismail pun akhirnya membawa bayinya ke kamar mandi dan memandikannya. Sambil memandikan bayinya, Pak Ismail meneliti satu persatu tubuh bayinya. Setiap jengkal tubuhnya ia teliti dengan seksama hingga jari-jarinya pun ia hitung. Ada ketakutan tersendiri. Jangan-jangan anakku nanti memiliki cacat bawaan, batinnya. Tapi ia pun bernafas lega saat mendapati bayinya tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, batinnya bersyukur. Setelah memandikan bayinya, Pak Ismail lalu membawanya ke kamar bayi, lalu mendandani bayinya. Dan saat Pak Ismail selesai memakaikan seluruh pakaian bayi, ia pun lalu membopongnya hendak dibawa ke kamar untuk selanjutnya diberikan kepada istrinya. Sesampainya di kamar, Pak Ismail pun sangat terkejut karena Ibu Aminah sudah ada di belakang, bahkan Pak Ismail hampir saja menabraknya. Loh, kok sudah rapi? Siapa yang membantumu mandi? Tanya Pak Ismail bingung. Ya mandi sendirilah, nunggu bapak kan lama, jadi aku mandi sendiri, jawab Ibu Aminah. Lalu ia mengulurkan kedua tangannya meminta bayinya untuk disusui. Untuk sesaat, Pak Ismail menunggu Ibu Aminah yang sedang menyusui bayinya. Pak, kamarnya belum dibersihkan loh, ucap Bu Aminah. Ah, ya sudah, kalau gitu Bapak bersihkan dulu kamarnya ya. Bu Aminah pun hanya mengangguk. Pak Ismail ngeloyor meninggalkan kamar bayi menuju ke kamar utama. Dan saat ia tiba di sana, ternyata dua bangkai ular yang tergeletak tadi sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa bercak darah dan sisa-sisa kekacauan bekas melahirkan. Pak Ismail nampak bingung untuk sesaat. Tapi kemudian ia pun segera membersihkan kamar itu. Dan saat sudah selesai, Pak Ismail membawa semua spray dan kain-kain serta pakaian bekas melahirkan ke belakang untuk dicuci. Di dekat kamar mandi, ada sebuah gudang yang biasa dipakai untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai dan juga barang-barang yang tidak diperlukan sehari-hari. Pak Ismail seperti mendengar suara aneh. Suara apa itu ya, batinnya? Pak Ismail berusaha menajamkan pendengarannya, tapi suara itu semakin jelas dan tanpa pikir panjang lagi, Pak Ismail lalu membuka pintu gudang untuk memastikan. Pak Ismail sampai melonjak saking kagetnya. Pakaian dan kain-kain bekas melahirkan yang dibawanya terjatuh ke lantai tanpa sadar. Ya, Boyem dan Basarmi kaki dan tangannya diikat, sedangkan mulut keduanya disumpal dengan kain. Buru-buru Pak Ismail di sini mendekat, lalu melepaskan ikatan mereka berdua. Apa yang terjadi, Mbok? Tanya Pak Ismail bingung. Saat kami dalam perjalanan dari rumah Mbak Sarmi menuju rumah ini, tiba-tiba seseorang membekap mulut kami pakai kain. Lalu kami pingsan tak sadarkan diri. Dan kami baru saja tersadar ketika Ndoro membuka pintu, ucap Mbok yang menjelaskan yang diamini oleh Mbak Sarmi. Pak Ismail nampak frustasi. Untuk sesaat ia pun termenung. Kenapa begitu banyak keganjilan? Aku berjibaku bersabung nyawa melawan ular-ular yang tidak ada habisnya. Lalu istriku melahirkan sendirian dan ada 2 ekor bangkai ular di kasurnya. Dan Doro, suara Mbok Yem menyadarkan Pak Ismail. Iya Mbok, jawab Pak Ismail gelagapan. Apa Doro baik-baik saja? Apa semua baik-baik saja? Bagaimana keadaan Doro Ayu? Mbok Yem memberondong Pak Ismail dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Alhamdulillah Mbok, semuanya baik-baik saja. Cah Bagus juga sudah lahir dan sekarang sedang disusui sama Aminah, ucap Pak Ismail menjelaskan. Lalu ia pun membimbing Boyem dan Mbak Sarmi keluar dari gudang. Setelahnya ia pun kembali memunguti pakaian kotor bekas melahirkan hendak dibawanya ke belakang. Tapi ia pun dicegah oleh Boyem. Biar saya saja Ndoro, ucap Boyem. Tapi Mbok, sudah Ndoro istirahat saja, menemani Ndoro Ayu. Nanti kalau sudah selesai mencuci ini, saya akan ke depan untuk menjenguk Ndoro Ayu. Tanpa menunggu jawaban Pak Ismail, Boyem lalu ngeloyor ke belakang dengan membawa pakaian kotor bekas melahirkan untuk segera dicuci. Sementara Pak Ismail dan Mbak Sarmi menuju ke kamar bayi.
Dan betapa terkejutnya Pak Ismail karena ia melihat cambuk yang dipakainya tadi kini telah berada di samping putranya yang sedang tertidur dengan pulas. Sementara istrinya juga berbaring di samping yang lain tampak tertidur. Pak Ismail hanya tersenyum simpul. Mbak Sarmi pun akhirnya berpamitan pulang. Lagi-lagi Pak Ismail mendapati kejutan. Bangkai ular yang tadi berserakan kini telah bersih, halaman rumahnya pun nampak lenggang. Hanya ada lampu teplok yang menerangi emperan seolah tidak pernah terjadi kekacauan. Pak Ismail kembali membeku sampai dengan Mbak Sarmi menyadarkannya. "Apa Ndoro baik-baik saja?" Saya baik-baik saja Mbah," ucap Pak Ismail. Pada saat itu terdengar ayam jantan yang berkokok menandakan bahwa hari sudah pagi. "Apa Mbak Sarmi yakin tidak mau diantar sama saya?" ucap Pak Ismail saat mengantar Mbak Sarmi ke depan pintu gerbang. "Saya yakin Doro, toh hari sudah pagi, pasti juga akan sudah banyak orang yang sudah bangun dan mulai beraktivitas. Apa yang perlu saya khawatirkan?" jawab Mbak Sarmi panjang lebar. Pak Ismail pun mengangguk. "Ya sudah, kalau begitu hati-hati di jalan. Terima kasih banyak ya Mbah," ucap Pak Ismail. "Gendoro, saya pamit." Pak Ismail pun hanya mengangguk. Ia memandang punggung Mbak Sarmi hingga hilang dari pandangannya. Lalu ia pun masuk kembali ke rumah. Sejak saat itu, Ibu Aminah tidak pernah mau membahas apa yang sebenarnya terjadi di kamar utamanya saat ia melahirkan putranya. Pak Ismail pun akhirnya juga memutuskan untuk tidak menceritakan kepada istrinya apa yang dialaminya di malam itu. Bayi itu kini sudah berumur 1 tahun tapi belum bisa jalan. Ibu Aminah pun di sini mulai khawatir, tapi Pak Ismail selalu berkata, "Jika memang sudah waktunya ya pasti jalan. Karena ada bayi yang bisa bicara lebih dulu, setelahnya baru jalan. Ada juga yang pandai bicara dulu baru jalan. Ada yang dua-duanya bareng, yaitu pandai bicara dan bisa jalan." Namun, kata-kata itu terdengar seperti hanya menghibur di telinga Ibu Aminah. Entah mengapa, ia selalu memiliki firasat buruk atas hal ini. Hatinya juga tidak pernah tenang atas keberadaan cambuk yang tiba-tiba saja muncul di samping putranya. Apalagi cambuk itu selalu mengikuti kemanapun putranya pergi. Anehnya lagi, yang bisa melihat hal ini hanyalah dirinya dan juga Pak Ismail. Orang-orang di sekitarannya termasuk Mbok Iem tidak bisa melihatnya. Hingga hari pun terus berlalu, tahun kedua pun berlalu. Zimat kecil belum juga bisa berjalan. Saat ini bukan hanya Ibu Aminah yang khawatir, Pak Ismail yang tadinya begitu optimis pun sekarang juga mulai khawatir. Ia pun mulai meramu obat-obatan untuk putranya. Kaki Zimat kecil pun mulai ditaruh obat-obatan tradisional dengan cara khusus, yaitu diboboi kemangi dan krokot secara rutin. Pagi-pagi sekali, saat embun masih membasah, Pak Ismail membawa Zimat kecil keluar rumah. Tangan Pak Ismail pun mulai menyentuh dedaunan yang berembun. Kemudian ia mengelus kaki putranya dengan tangan yang basah. Dari warisan leluhur turun-temurun diwariskan pengetahuan tentang hal ini. Jika anak kecil belum juga bisa berjalan, maka bobok kemangi dan krokot serta terapi air embun akan sangat mujarab. Biasanya jika hal ini rutin dilakukan, tidak sampai 3 bulan anak tersebut akan mulai bisa berjalan. 3 bulan pun telah berlalu, namun belum ada perubahan apa-apa pada Zimat kecil. Kini selain 2 hal di atas, Zimat kecil pun mulai dibawa ke dukun bayi untuk dipijat dan diperiksakan kakinya. Dukun bayi yang mengurusi hal ini pun mengatakan bahwa tidak ada kelainan apapun. Pak Ismail di sini tidak putus asa. Ia pun mencoba alternatif lain. Kaki Zimat kecil mulai dipijit memakai ludah saat baru bangun tidur. Idu bacin dapat mengobati berbagai gangguan pada tulang, termasuk bisa menghilangkan benjolan yang muncul di tubuh. Ini juga merupakan warisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Zimat dan selalu manjur. Bahkan saat tumbuh benjolan di leher atau di bagian tubuh lainnya juga bisa hilang saat rutin dipijit dengan idu bacin.
Namun, hal ini pun ternyata juga tidak membantu. Zimat kecil masih saja tidak mengalami perubahan apapun. Tahun ketiga pun berlalu. Sekarang bukan hanya Ibu Aminah dan Pak Ismail yang khawatir, tapi neneknya, paman dan bibinya, serta keluarga besar juga mulai mengkhawatirkan kondisi Zimat. Dari saran keluarga besar, akhirnya Zimat kecil pun dibawa ke tukang pijit khusus yang katanya bisa membantu agar Zimat bisa berjalan. Zimat kecil pun mulai berpindah dari satu dukun pijat ke dukun pijat lainnya, tapi hasilnya masih nihil. Hingga tahun keempat pun berlalu, Pak Ismail pun mulai melakukan laku tirakat. Ia ingin bertanya langsung kepada sang pemilik hidup tentang nasib putranya. Pak Ismail menyepi di alas Purwo. Sebelum berangkat, ia pun berpesan kepada istrinya untuk tetap menjaga putranya. Ia menggendong Zimat kecil sambil berucap, "Jaga ibumu baik-baik, Yoca Bagus. Bapak ada perlu sedikit." Ia pun lalu mencium putranya berkali-kali. Sinar matanya jelas memancarkan duka yang teramat dalam. 41 hari kemudian, Pak Ismail pun kembali dari alas Purwo. Wajahnya begitu murung. Istrinya pun menyambutnya dengan sukacita, tapi dari raut wajah suaminya, ia pun tahu bahwa suaminya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Pak Ismail pun langsung menemui Zimat. Lalu ia menggendongnya, ia ciumi putranya itu, disitulah tangisnya pecah. Ibu Aminah memperhatikan suaminya dari tempat yang tidak terlihat. Ia pun juga terus menyeka air matanya. Seseorang pernah berkata bahwa tidak tahu itu terkadang lebih baik, dan nyatanya benar. Dengan tidak tahu, maka kita akan terus berharap. Di keesokan harinya, Pak Ismail terlihat sibuk. Ia membuat geledean alat tradisional untuk putranya. Ia ingin putranya bergaul dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, ia juga mulai mengajari putranya membaca dan menulis baik huruf Al-Quran maupun huruf Latin. Zimat memang memiliki kekurangan, tapi bukan berarti dia juga harus kehilangan kesempatan untuk belajar. Pak Ismail pun bertekad akan menjadikan putranya lebih baik dari siapapun. Tiap sore, Pak Ismail juga membawa putranya ke lapangan agar bisa bermain dengan teman-temannya. Begitupun di hari Minggu, Pak Ismail mulai mengajari Zimat bermain kelereng, dan setelah berlatih beberapa lama, bidikan Zimat selalu saja tepat sasaran dan tak terkalahkan. Pada hari Jumat, Pak Ismail membawa Zimat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Prestasi Zimat di akademis juga sangat mengesankan. Dalam jangka 1 tahun, ia sudah hatam Al-Quran. Ya, hatam dalam arti yang sebenarnya, karena dia memang telah fasih membaca sekaligus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik. Di sini kebahagiaan pun mulai mewarnai kediaman Zimat yang tadinya suram. Ditambah lagi Ibu Aminah mulai mengandung anak kedua. Dan setelah anak keduanya lahir, Zimat pun selalu berada di samping adiknya. Zimat terlihat sangat bahagia dengan kehadiran adiknya. Begitu pula dengan Pak Ismail dan Ibu Aminah. Adik Zimat bernama Subiah. Dan 1 tahun kemudian, adiknya ini sudah bisa berjalan. 4 tahun kemudian, Subiah pun sudah mulai mendorong-dorong geledean milik kakaknya. Subiah tubuhnya bongsor. Di umur 4 tahun, ia sudah terlihat seperti anak berusia 6 tahun, sedangkan Zimat bertubuh kurus kering, lebih pendek dari Subiah. Zimat duduk di atas geledean. Subiah pun membawanya ke lapangan untuk bermain. Dan suatu sore, Subiah pulang dari lapangan seorang diri tanpa Zimat, sedangkan hari kala itu sudah surup. Dan yang mengejutkan adalah Subiah tiba-tiba tidak bisa berbicara, hanya berusaha menjelaskan sesuatu. Tangannya menunjuk-nunjuk ke satu arah. Ibu Aminah tergopong menyambutnya. Melihat kondisi anaknya, ia pun langsung histeris, berteriak-teriak memanggil suaminya. Pak Ismail pun berusaha menenangkan. Subiah kala itu tampak pias, ketakutan sekaligus panik saat Pak Ismail menanyakan apa yang terjadi.
Subia pun langsung berlari sangat cepat bagai dikejar hantu. Ibu Aminah dan Pak Ismail mengikuti dengan panik di belakangnya sementara azan maghrib mulai berkumandang. Subia terus berlari melintasi lapangan, menyeberangi lapangan untuk menuju pemukiman penduduk. Dia masih terus berlari hingga seluruh pemukiman penduduk telah dilewatinya. Ia masih terus berlari melintasi jalan setapak menuju area persawahan. Dari area persawahan, Subia pun berbelok ke arah kiri menyeberangi kalenan atau sungai kecil untuk irigasi. Ia terus berlari melintasi tegalan, area kebun dan berhenti di pinggir sungai yang curam. Sungai ini bernama Kali Lor, tapi lebih terkenal dengan sebutan Kali Wadung. Jarang sekali orang datang ke Kali Wadung karena selain sungai ini curam, desas-desus yang beredar, sungai ini terkenal angker karena ada penghuni tak kasat mata. Tangan Subia menunjuk ke satu arah. Hari mulai gelap, tapi masih cukup jelas. Jimat kecil berada di atas sebuah batu yang sangat besar, bentuknya pipi. Batu itu berada di tepian sungai. Pak Ismail terkulai meringkuk tak berdaya. Tergesa Pak Ismail mulai menuruni lereng sungai. Ia meminta Subia dan Ibu Aminah menunggu di atas sekaligus berjaga-jaga apabila ia membutuhkan bantuan. Dasar sungai itu sangatlah curam. Tidak ada jalan menuju ke bawah. Pak Ismail pun harus menggunakan akar pohon untuk berpegangan menuju dasar sungai. Aku tidak habis pikir, bagaimana jimat yang tidak bisa berjalan itu bisa sampai ke atas batu yang ada di tepian sungai. Batinnya bingung, jimat masih meringkuk di atas batu tak sadarkan diri. Pak Ismail segera mendekati putranya itu, lalu ia mendekatkan jari telunjuknya di depan hidung kemudian meletakkan telinganya di atas dada jimat. Ia bernafas lega saat mengetahui jika putranya itu masih dalam keadaan hidup. Segeralah diangkatnya tubuh jimat. Saat Pak Ismail berbalik hendak melangkah meninggalkan tempat itu, betapa terkejutnya Pak Ismail saat seluruh tempat itu kini telah penuh dengan ular. Keadaannya persis seperti saat jimat hendak dilahirkan. Pak Ismail menatap ngeri ke segala arah. Peristiwa 8 tahun lalu kembali melintas di dalam ingatannya. Tubuh Pak Ismail sempat terhuyung, tapi demi putranya ia pun kembali mampu menegakkan kakinya. Aku tidak boleh lemah, batinnya. Bukankah aku telah menduga bahwa hari ini akan tiba? Kali ini pun aku mesti mampu melindungi jimat. Ular-ular itu kini tampak mulai merangsek ganas ke arah Pak Ismail seolah marah ketika menyaksikan Pak Ismail hendak membawa pergi jimat. Meskipun Pak Ismail sedikit ragu, akhirnya mulutnya berkomat kamit membacakan sebuah mantra. Pak Ismail masih terus berkonsentrasi sambil terus melafalkan mantra. Ular-ular itu tiba-tiba saja berhenti bergerak, tidak lagi seganas sebelumnya. Ya, Pak Ismail terus melafalkan kalimat yang sama. Ular-ular itu makin lama makin menghilang suara desisannya, tapi masih mengepungnya dengan jarak aman. Pak Ismail pun tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Dan saat Pak Ismail berhenti melafazkan mantra yang tadi dia ucapkan, ular-ular itu terlihat kembali garang dan siap menyerang. Pak Ismail benar-benar tidak ingin berkelahi melawan mereka karena ia tahu hasilnya akan percuma. Yang dapat dilakukannya hanya terus membaca mantra sambil terus berdoa berharap akan ada keajaiban. Ia pun juga sangat berharap bahwa cambuk yang dulu pernah menyelamatkannya akan muncul dan membantunya lagi. Namun harapan tinggal harapan, cambuk itu tidak pernah muncul. Pak Ismail memeluk erat putranya. Sepertinya kita hanya bisa pasrah, Cak Bagus. Maafkan bapakmu ini yang tidak mampu berbuat banyak. Bertahanlah, ucapnya lirih seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengelus rambut putranya, lalu ia memeriksa keningnya. Panas sekali. Rupanya Zima terkena demam. Pak Ismail pun kembali membaringkan putranya itu di atas batu, lalu ia melepaskan bajunya. Baju itu dicelupkan ke air sungai, dan dengan baju itu Pak Ismail pun mulai mengompres tubuh Zimat. Selama ular-ular itu tidak menyerang, kita akan aman. Tapi jika mereka menyerang,
Bapak akan bersabung nyawa demi dirimu, nak. Dalam keputusasaan dari atas muncullah seorang perempuan berpakaian khas Madura, berkebaya dan menggunakan sarung. Ya, kain khas orang Madura. Rambutnya juga disanggul khas Madura. Perempuan itu membawa obor yang sangat besar sehingga wajahnya terlihat jelas, cantik dan menawan meskipun usianya kisaran 50 tahunan. Ibu, refleks bibir Pak Ismail berucap, bingung, bercampur ngeri, terpancar jelas dari sorot mata Pak Ismail. Perempuan itu terlihat bergerak sangat cepat menuruni lereng menuju ke sungai. Kakinya tanpa alas, ia pun berjalan sambil mengibas-ngibaskan obor di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menyebarkan garam ke segala arah. Ular-ular itu bergerak mundur, menghindari obor dan garam yang ditebar. Entah kekuatan obor dan garam itukah yang membuat ular-ular itu tak berani menyerang, atau kehadiran perempuan itu yang membuat ular-ular itu takut. Ketika sampai di bawah, perempuan itu pun langsung membawa Pak Ismail dan Zimat naik ke atas. Begitu sampai di rumah, Pak Ismail pun langsung membaringkan putranya di tempat tidur, lalu memeriksa urat nadinya. Ia pun bernafas lega. Alhamdulillah, Zimat sudah nggak apa-apa, Bune. Panasnya juga sudah turun, ucap Pak Ismail yang datang membawa baskom berisi air hangat, handuk dan baju ganti. Dari detak nadinya saja, Pak Ismail tahu bagaimana keadaan putranya. Sementara perempuan yang tadi sudah menolongnya berdiri tak jauh dari situ dengan tatapan penuh amarah. Pak Ismail langsung menekuk lututnya. Ia tidak berani berucap sepatah kata pun, bahkan Pak Ismail tidak berani mengangkat dagu. Sesaat kemudian, bahunya terguncang, tangisnya pecah. Perempuan itu tidak berkata sepatah kata pun, dan tanpa mempedulikan Pak Ismail, ia pun meninggalkannya. Dan sebelum pergi, ia berpesan kepada Bu Aminah, "Dok, bilang sama suamimu untuk menemuiku di rumah." Ibu Aminah mengangguk sambil berucap, "Ya Bu." Malam itu Pak Ismail tidak sedikit pun meninggalkan Zimat kecil. Sepanjang malam ia menyesali diri. Matanya merah karena duka yang dalam dan amarah. "Aku terlalu meremehkan masalah ini hingga aku kecolongan. Jika sedetik saja aku terlambat, Zimat pasti sudah kalap. Beruntung anak ini berada dalam pagar gaib, tapi mereka hampir saja membuka itu." Ketika azan subuh berkumandang, Pak Ismail beranjak dari tempat tidur putranya, lalu ia menuju ke padasan tempat mengambil air wudhu, lalu bergegas ke musola untuk mengimami salat subuh. Ibu Aminah dan Subia berdiri di belakangnya sebagai makmum. Perempuan yang kemarin menolongnya dan Zimat pun juga ada di sana berdiri di belakangnya sebagai makmum. Selesai sholat dan berdoa, Pak Ismail, Ibu Aminah dan Subia mencium tangan perempuan itu. "Ibu, tentang Zimat, saya akan nurut apa kata ibu." Itulah yang terucap saat Pak Ismail mencium tangan sosok perempuan itu. "Apa kamu yakin?" tanya perempuan itu penuh selidik. Ia pun nampak tidak percaya dengan ucapan Pak Ismail. "Ya Ibu, saya yakin," jawab Pak Ismail mencoba meyakinkan. "Kalau begitu, dia akan berada di bawah pengawasanku. Dan itu artinya dia akan tinggal di rumahku," jawab perempuan yang dipanggil ibu itu. "Ya Ibu, saya ikut apa kata ibu." Dan sejak saat itu, Zimat kecil pun berada di bawah pengawasan perempuan itu. Ia pun lalu diboyong ke rumahnya. Rumah mereka sebetulnya berada di satu lingkungan dan area yang sama. Hanya beda beberapa rumah saja dari rumah Pak Ismail. Ya, perempuan itu adalah Jamiah, nenek dari Zimat, ibundanya Ibu Aminah, perempuan paling berkuasa dan juga paling kaya di Kaliwadung. Ia juga terkenal sebagai orang yang tegas namun baik hati. Ada satu hal yang paling ditakuti warga. Ia adalah si pahit lidah. Kutukannya akan menjadi kenyataan. Ya, Mbak Jamiah adalah orang yang memiliki keturunan darah biru dari Madura yang menghilang atau sengaja dihilangkan.
Konon, orang zaman dulu melindungi keluarganya dengan cara itu. Dan nama Zimat sendiri diambil dari nama Gusti Pangeran Zimat. Satu hari setelah Zimat diboyong ke rumah Mbah Jamiah, pamannya dari Madura pun datang yang bernama Rukmo. Rukmo terlihat bicara serius dengan Mbah Jamiah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mak?" tanya Rukmo serius. "Naga Bumi menghendaki Zimat ikut bersamanya ke Kaliwadung," jawab Mbah Jamiah. Nada bicaranya pelan, hampir tak terdengar, lebih seperti berbisik. Tapi suara Mbah Jamiah itu terdengar bagai petir di telinga Pak Rukmo. "Lancang, kurang ajar," ucap Rukmo emosi. "Simpan saja amarahmu. Jangan kau biarkan amarahmu itu mengendalikanmu, karena amarahmu itulah yang mereka inginkan," jawab Mbah Jamiah masih dengan suara pelan terdengar datar di telinga Rukmo. Jelas sekali itu bukan nasihat, tapi lebih kepada kalimat perintah. Rukmo pun hanya tersenyum getir. Naga Bumi sudah mengendaki Zimat jauh sebelum dia lahir. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Ismail sesaat sebelum Zimat dilahirkan. Panjang lebar Mbah Jamiah menjelaskan. "Loh, bukankah Naga Bumi yang menolong Ismail saat itu?" jawab Rukmo bingung. "Itu kan hanya taktik dia saja untuk memenangkan hati Ismail dan Zimat, sekaligus mengelabui mereka. Naga Bumi itu tahu kalau aku pasti turun tangan jika situasi benar-benar mendesak. Apa yang dia lakukan 2 hari yang lalu adalah bagian dari rencana besarnya yang sudah ditunggu-tunggu selama 8 tahun. Yang tidak dia hitung itu adalah Subia. Dikiranya Subia akan pingsan dan tidak bisa memberitahukan keadaan Zimat kepada ayahnya. Tugasmu adalah menjaga Zimat dan membuatnya bisa berjalan. Aku nggak mau tahu. Apapun caranya, dia harus bisa berjalan," ucap Mbah Jamiah penuh amarah. Ada luka yang berusaha ia sembunyikan. Rukmo menatap Mbah Jamiah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada tekad dan juga harapan dari sorot matanya. Sejak hari itu, Zimat pun tidak pernah lagi terlihat naik keledean, tapi kemana-mana ia menggelinding berguling-guling. Mungkin ini pemandangan mengerikan bagi orang yang tidak pernah mengenalnya atau baru pertama kali melihat ia menggelinding. Tetapi bagi masyarakat Kaliwadung itu adalah hal biasa. Bahkan mereka sering melihat Zimat menggelinding dari rumah Mbah Jamiah ke pasar Kaliwadung untuk menyusul Mbah Jamiah ke pasar jika Mbah Jamiah pulang terlambat. Jarak antara rumah Mbah Jamiah ke pasar Kaliwadung 1 kilometer. Setiap hari Jumat, Mbah Jamiah berjualan bunga di pasar Kaliwadung. Dan jika neneknya pulang terlambat, Zimat pasti menyusul. Selain hal ini, seminggu sekali Zimat pun ditaruh di joglangan atau lubang yang dalam oleh Rukmo tanpa makan dan minum. "Biarkan saja, biar dia berusaha." Ayo berusaha," ucap Rukmo saat salah satu warga menyampaikan rasa keprihatinannya. Tak jarang Zimat pun terlihat membantu sang paman menyangkul dan garu di sawah. Ia duduk di atas singkal atau garu dan melecutkan pecutnya mengendalikan arah kerbaunya. Atau terkadang ia mencangkul di ladang sambil duduk. Mbah Jamiah memang memiliki sawah dan pekarangan yang sangat luas. Terkadang Rukmo pun terlihat memecuti kaki Zimat dengan damen atau pohon padi yang sudah tua. Waktu pun terus berlalu. Semua hal buruk dan baik telah dilalui oleh Zimat. Dia pun tidak pernah mengeluh atau berusaha lari dari pengawasan nenek dan juga pamannya, hingga suatu sore Rukmo menyeretnya ke hadapan sang nenek. Rukmo pun langsung berlutut. "Mak, aku mohon maaf beribu maaf. Aku sudah menyerah dengan keadaan Zimat. Aku sudah tidak memiliki harapan lagi." Rukmo menunduk dalam, tak berani mengangkat dagu. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Secara bergantian, Mbah Jamiah memandang dua lelaki yang sangat dikasihinya. Sorot matanya putus asa, tatapannya kosong dan menerawang jauh, hingga tanpa sadar beliau pun bergumam, "Biar meskipun nakal, asal bisa jalan
Dar! Kedua laki-laki di hadapannya tersentak. Suara Bajamia yang pelan, nyaris seperti berbisik, terdengar bagai petir bagi keduanya. Rupanya, ucapan Bajamia didengar oleh Yang Maha Kuasa dan saat itu juga Zimat berdiri dan bisa berjalan. Matanya melotot tidak percaya. Tanpa memperdulikan Bajamia dan Rukmo yang menatapnya linglung, Zimat langsung berlarian mengitari mereka berdua riang gembira. Saat sudah puas berlari mengitari mereka berdua, Zimat pun lalu berlari ke rumah orang tuanya. Ya, ada konsekuensi lain yang mesti diterima Zimat atas ucapan neneknya. Zimat tumbuh menjadi pemuda yang ugal-ugalan. Dan karena hal inilah dia pun lalu dimasukkan ke dalam pesantren. Dia memang punya nilai akademis di atas rata-rata siswa pada umumnya, tapi disinilah ia bertemu dengan para sahabatnya yang salah satunya adalah Gus atau putra sang kiai. Selain belajar ilmu agama, mereka pun juga belajar ilmu bela diri serta mantra dan tata cara berhubungan dengan yang tidak kasat mata. Zimat dan kawan-kawannya membentuk sebuah geng. Di waktu luang, mereka pun sering keluar pesantren tanpa izin. Selalunya tiap kali mereka keluar, pastilah terdengar berita kemalingan atau perampokan. Dan di hari yang sama juga, saat berita kemalingan atau perampokan, maka para penduduk desa yang miskin di sekitaran pesantren bersuka cita karena menemukan beras ataupun uang di depan rumah mereka. Selesai, wow luar biasa. Kisah dari Nasura 2101. Jadi kisah yang berlatar belakang di Banyuwangi, Jawa Timur di tahun 1914 ini sungguh menegangkan ya. Dan ini mengisahkan tentang satu keluarga. Banyak sekali sih ya pelajaran-pelajaran yang tentang orang-orang dulu, orang-orang Jawa dulu. Yang saya suka tuh kayak kalau belum bisa jalan anaknya diolesin embun. Dan memang keluarga saya juga mengajarkan itu sih ya. Banyak sekali lah intinya di sini lah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan sungguh mencekam di awalnya ya tentang prosesi kelahiran dari Zimat itu udah mencekam dan yang mana Zimat memiliki kekurangan tapi juga memiliki kelebihan dan saya yakin ini akan ada kelanjutannya yang mana bagaimana nantinya Zimatnya karena di sini Zimat akibat dari neneknya ya. Intinya salah satu hikmah juga yang bisa diambil adalah sebagai orang tua kita harus bisa lebih menjaga ucapan dan salah satu mungkin hikmah yang bisa kita ambil adalah juga salah satunya adalah ucapan itu adalah doa. Tadi yang diucapkan oleh nenek dari Zimat yang mana sudah terkenal karena pahit lidah yang ucapannya itu selalu dikabulkan ya. Gak apa-apa nakal yang penting bisa jalan. Jadi harusnya kan ucapan yang baik-baik. Bisa jalan udah selesai gitu nggak ada embel-embel lainnya mungkin itu sih yang bisa kita ambil tapi overall kisahnya keren banget dan saya jadi menunggu nih kisah selanjutnya tentang Zimat ketika besarnya nanti jadi untuk Nasura 2101 ditunggu kelanjutannya dari kisah barusan ya dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Lilo Extreme kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah yang berkenan kisahnya kami upload di channel kami bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, mau dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya, di channel Lilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.